Halo netizen, ini adalah new Toyota GR Yaris facelift. Ya, jadi ini adalah salah satu model yang dihadirkan oleh Toyota Astra Motor di acara Gias 2024, dan akhirnya kita bisa melihat ya bahwa mobil homologasi itu ternyata bisa di facelift juga ya. Karena tadinya kan si GR Yaris yang versi pertama itu kan tadinya mobil homologasi, mobil yang dibikin sekian ribu unit untuk meloloskan versi balapnya untuk ikut kejuaraan, biasanya kejuaraan rally gitu ya. Nah, ini dibuat supaya manufaktur tuh nggak sembarangan bikin mobil one off yang cuman buat rally, yang pastinya akan bisa lebih unggul gitu speknya dibandingin versi jalanannya. Nah, makanya si GR Yaris ini tadinya kan cuman limited ya, kalau nggak salah di sekitar 25 ribuan unit gitu ya. Tapi udah habis itu stop. Ternyata mereka bilang akan bikin lebih banyak lagi karena demand dari seluruh dunia itu sebanyak itu, dan ternyata facelift juga, jadi kayaknya udah jadi produk yang akan diproduksi terus gitu ya, karena udah nggak limited lagi, dan bahkan sampai facelift ya sekarang, karena Toyota Yaris hatchback yang versi global ini, yang versi Eropa gitu ya, itu juga udah facelift, makanya si GR Yaris itu juga dapat facelift juga. Nah, kalau kita lihat ke depan baru nih kelihatan versi faceliftnya tuh punya bumper baru yang lebih agresif ya. Cuma emang di unit yang display di Gias 2024 ini udah dapat beberapa aksesoris dari GR gitu ya, kayak contohnya lamp spoiler yang gondrong di bagian bawah ini, terus nanti ada beberapa aksesoris dari Toyota Indonesia juga yang nanti akan gue jelaskan. Tapi overall mukanya ini lumayan beda, walaupun kayak dari bentuk headlamp itu sama ya, jadi dia lampunya masih LED reflektor dengan lampu LED DRL di bagian pinggirnya, serta dia juga ada kamera 360 ya untuk sebuah mobil balap gitu ya. Jadi di bagian depan sini tuh ada kamera, terus sensor parkir di depan juga ada 4 titik, dan dia juga ada logo Toyota yang dari akrilik, karena di baliknya juga ada radar untuk sistem Toyota Safety Sense, jadi buat adaptive cruise control dan lain-lain ya. Di bagian belakang spion tengah itu juga ada monokamera buat fitur-fitur ADAS lainnya. Dan kalau kita lanjut ke samping, velg sih kelihatannya masih sama ya, dia menggunakan velg warna gelap seperti ini dengan ban yang berukuran 225/40 ZR18. Untuk rem ini juga besar sekali, dia modelnya tuh yang slot disc seperti ini dengan rem dari GR juga. Pastinya depan belakang juga sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist ya. Di bagian samping juga ada side skirt yang sangat gondrong ini, menambah kesan sporty, dan ada emblem GR juga di bagian fender. Untuk cover spionnya juga warnanya hitam gloss, dan ada lampu sen di bagian ujungnya. Nah, untuk talang airnya ini tambahan dari Toyota Indonesia sih kayaknya ya, kayak nggak mungkin banget Toyota Motor Europe itu ngasih beginian. Dan untuk door handle-nya ini juga kayaknya dikasih cover ya, kelihatan nih warna aslinya tuh harusnya warna hitam, dan ini juga ada akses keyless entry-nya di bagian sini. Dan dia juga modelnya tuh frameless ya, jadi pintunya tuh nggak ada pilarnya, dan kacanya itu akan turun ketika kita buka pintunya. Nanti kita lihat ya bagian dalamnya. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau si GR Yaris itu kayak semacam dua mobil berbeda tapi dijadikan satu. Jadi dia akan berbasis dari sasisnya TNGA B di bagian depan, tapi TNGA C di bagian belakang. Jadi kaki-kaki belakangnya tuh ada beberapa unsur dari Toyota Corolla gitu ya. Makanya untuk kaki-kakinya tuh dia lebih lebar dibandingin Toyota Yaris standar yang versi Eropa. Nah, untuk yang versi faceliftnya juga merubah lampu belakangnya nih. Dia jadi ada LED barnya di bagian belakang seperti ini, yang ini juga hadir di Yaris standar versi Eropa gitu ya. Bahkan high mount stop lampnya aja juga jadi pindah ke sini, karena tadinya dia tuh ada di bagian sini. Tapi kalau kita lihat di bagian spoiler ya, ini tetap ada dudukannya. Jadi kalau pakai spoiler yang standar itu juga kayaknya bisa deh ya. Nah, untuk yang versi facelift ini tetap nggak ada rear wiper. Dia juga sudah ada di fogger belakang, dan untuk lip spoiler di bagian sini ini juga tambahan ya, jadi kelihatan lebih sporty. Serta untuk atapnya juga tetap forged carbon, tapi sama Toyota di stikerin kayak karbon biasa. Nah, untuk di bagian ininya nih, antenanya juga sudah model shark fin.
Dan untuk emblem-emblem dia juga ada emblem GR4 untuk sistem AWD-nya dan ada emblem GR Yaris. Untuk di bagian bawah juga ada diffuser yang sangat gondrong dan mufflernya ini juga gede sekali. Di bagian belakang juga ada sensor parkir 4 titik dan ada kamera mundurnya di bagian sini. Untuk bagasinya juga tombolnya tuh elektrik seperti ini, dan bagasinya juga kurang lebih masih sama ya seperti GR Yaris yang sebelumnya. Dia cukup lega, dan di bagian bawah sini juga ada akinya karena untuk menyelaraskan bobot gitu ya, supaya di belakang tuh nggak terlalu enteng, makanya akinya dipindah ke belakang. Dan di sini juga ada water tank untuk semprotan ke intercooler. Jadi nanti akan gue jelaskan di bagian kabinnya. Dia juga ada cargo cover seperti ini yang emang sederhana sekali, model juga nggak terlalu rapi, dan juga bisa dilipat joknya 60-40. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Toyota GR Yaris facelift ini. Nah, untuk mesin memang masih sama ya, dia masih menggunakan mesin 1600 cc turbocharged 3 silinder yang berkode G16E GTS. Tapi ini juga ada beberapa peningkatan di bagian internal mesinnya yang menjadikan total tenaganya sekarang menjadi 300 horsepower dan 400 Nm. Transmisinya juga sekarang ada pilihan otomatis ya, jadi ini sengaja didevelop oleh engineer Gazoo Racing supaya orang-orang yang kalau di luar negeri kan ada yang SIM-nya cuma boleh nyetir mobil matic gitu ya, tapi nggak boleh nyetir manual. Nah, supaya orang-orang kayak gitu bisa menikmati keasikan berkendara dari si GR Yaris ini, makanya dia sekarang juga ada transmisi otomatisnya. Nah, ini juga hadir di Gias ini, jadi transmisinya tetap ada dua ya, manual 6 percepatan dan otomatis torque converter 8 percepatan ke semua rodanya. Untuk ruang mesin juga ini juga sangat rapi, dan engine cover juga bagus ya, masih kayak GR Yaris yang sebelumnya, ada logo turbo, GR, dan ada aksel merah-merahnya. Untuk di bagian kap sini juga cukup enteng ya karena dia dari aluminium. Oke, sekarang kita lihat ke kabin dalamnya yang juga lumayan berubah. Tapi kita lihat ke bagian belakangnya dulu nih, karena untuk bagian belakangnya kita nggak akan bahas banyak karena sempit sekali. Jadi mungkin untuk anak kecil gitu ya, atau orang yang di bawah 160 cm yang cuma bisa duduk di sini. Tapi overall cukup aman lah ya, karena sudah ada seatbelt 3 titik untuk 2 penumpang ya, dua aja, karena di tengah tuh nggak boleh didudukin, dia nggak ada seatbelt dan nggak ada headrestnya, cuma ada kayak tempat penyimpanan gitu doang. Sudah ada ISOFIX juga dan ada audio di bagian belakang atau speaker gitu ya. Nah, balik ke kabin depan. Ini juga sangat sporty dengan jok bucket seat yang khas GR Yaris gitu ya. Dia dilapis kulit dengan lapisan blue di bagian tengah yang pengaturannya memang masih full manual ya. Ada recline, head adjuster ini juga bisa sampai turun sekali. Sudah ada side airbag juga, dan untuk slidingnya ini juga masih manual. Di sini ada untuk membuka tangki, dan untuk headrestnya ini juga ternyata adjustable loh. Nah, seperti ini dengan bordiran logo GR. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya aja, karena ini merupakan improvement yang cukup terasa di bagian dalam, yaitu dashboardnya. Ya, jadi dashboardnya sekarang berubah total, lebih mengotak dan lebih ke arah pengemudi gitu ya, angle-nya. Dan mungkin banyak yang bilang, oh kayak dashboardnya Stargazer, oh dashboardnya kayak Seltos gitu. Tapi ada filosofi yang sangat baik di dashboardnya GR Yaris facelift ini, karena mobil ini kan dipakai rally gitu ya sama pembalap-pembalap di seluruh dunia gitu ya. Mereka tuh bilang kalau ada detail yang kurang gitu ya, kayak contohnya untuk panel-panel, misalnya kita naruh gauges atau switch-switch yang ada di bagian dashboard gitu, kalau misalnya di dashboard yang standar itu kan kayak agak susah ngeraihnya. Nah, dengan dibikin panel yang mengotak seperti ini, kalau misalnya kita mau mengoperasikan beberapa hal gitu ya, ini jauh lebih mudah, karena driver rally gitu ya, pebalap rally kan pakai harness gitu ya, nggak pakai seatbelt 3 titik yang masih ada kelonggarannya buat ngoperasiin apa-apa gitu ya. Tapi mereka pakai harness yang jadi susah gitu ya untuk meraih tombol-tombol yang mereka ingin pencet gitu. Makanya dashboard itu agak dibikin ngarah ke pengemudi biar lebih ini juga ya, lebih ergonomis lah bisa dibilang. Nah, ini juga membuat dudukan si spion tengah berubah, yang tadinya di sini menjadi di bagian sini. Jadi lebih naik supaya
visibilitas ke sana tuh lebih lega, karena tadinya tuh lumayan sempit gitu ya. Sekarang aja sebetulnya masih sempit nih, cuman sejengkal dari dashboard ke spion tengah, tapi ini aja udah lumayan improve dibandingin dashboard yang lama. Jadi ini improvement yang dari konsumen, dari pebalap, yang didengarkan oleh engineer Toyota dan Gazoo Racing gitu ya, yang sebagai pembuat dari mobil ini. Makanya perubahannya lumayan serius di bagian luar dan di bagian dalam, sama di bagian mesin juga. Oke, lanjut lagi ke bagian setirnya seperti biasa. Untuk setir ini kelihatannya nggak berubah ya. Mungkin yang diubah cuman rasio steering racknya aja lebih responsif gitu ya, tapi bentuk setirnya ini masih sama. Dia dilapis kulit, ada logo GR di bagian bawah, dan pengaturannya bisa tilt dan teleskopik yang sangat jauh, khas buat mobil balap gitu ya. Nah, yang di sebelah kiri ini tetap ada tombol untuk audio steering switch. Di sebelah kanan juga tetap ada tombol untuk Toyota Safety Sense, kayak untuk adaptive cruise control, lane tracing assist, untuk ngatur jarak antara mobil di depan. Yang baru adalah pastinya pedal shift untuk di versi otomatisnya ini. Nah, untuk combination switchnya tetap ada di sebelah kiri ya. Untuk lampunya sudah auto headlamp dan ada rear fog lamp juga. Cuma sayangnya sekarang nggak ada front fog lamp lagi ya. Jadi kan tadi ada buat pendingin lain-lain gitu ya. Nah, untuk wipernya juga tetap cuma wiper depan aja, tapi sudah auto. Nah, untuk instrument cluster ini juga berubah. Yang tadinya menggunakan dial analog sekarang menjadi dial LCD full screen seperti yang ada di GR Corolla gitu ya, ataupun di Corolla Altis Hybrid yang terbaru gitu ya. Itu tampilannya sama persis, jadi lebih sporty aja karena ini kan buat GR gitu ya, Gazoo Racing. Nah, di bagian sini juga ada start buttonnya, sama ada tombol lampu hazard. Lanjut lagi ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup seperti ini, dan dia juga ada tombol-tombol yang rame nih, kayak buat pengaturan spion, auto folding mirror, dan untuk ganti-ganti odo dan trip meter. Sama juga ada tombol untuk intercooler water spray yang akan menyemprotkan air atau kayak semacam bulir air ke depan intercoolernya, dan udara yang masuk ke intercooler baru masuk ke intake itu bisa lebih dingin supaya lebih padat gitu ya. Dan lanjut ke bagian bawah, di sini juga ada touch sensor untuk sensor di kabin. Kalau misalnya kita ada yang mecahin kaca itu dia bisa bunyiin alarmnya. Ada auto high beam, headlamp leveling, terus ada tuas membuka kap mesin. Di bagian sini juga ada card holder. Untuk pedalnya juga model yang aluminium, serta ada footrest di sebelah kiri. Lanjut lagi ke bagian door trimnya. Untuk door trim ini juga kurang lebih masih sama ya. Di bagian atas ini masih plastik keras. Di sini juga kayak panel blue Drew, tapi ini tipis sekali, dan ada door handle serta untuk switch power window-nya juga all auto, central locking, window lock, dan ada cup holder serta speaker. Untuk tweeternya juga ini kayak 3-way gitu ya audionya, serta ada center speaker. Nah, untuk di sini juga ada dashcam, ini tambahan dari Toyota Indonesia sih dari modelnya. Untuk sun visor juga ada card holder serta ada vanity mirror, tapi nggak ada lampu dan nggak bisa digeser ya. Dia juga bahannya masih plastik gini. Untuk spion tengah tadi ya dia sudah auto dimming. Di sini juga ada lampu interior yang modelnya tuh LED warm white seperti ini. Bagus sih warnanya. Dan ada tadi ya touch sensor buat kalau ada yang mecahin kaca gitu, dia akan membunyikan alarm di sini. Dan ada 2 mikrofon buat kita nelpon. Untuk sun visor sebelah kiri juga sama nih, ada cerminnya tapi belum ada lampunya. Dan untuk head unitnya ini kelihatannya dari head unit Toyota lokal gitu ya. Dari modelnya sih ini kelihatan kayak punya Fortuner gitu ya. Nggak tahu sih ini model persisnya kayak apa, tapi mungkin kalau ada yang lebih paham bisa komen di bawah. Dan untuk ventilasi AC juga kelihatannya masih model yang serupa dibandingin GR sebelumnya, cuma bedanya dia casingnya tuh lebih keluar, dan pengaturan AC juga tetap sama. Dia dual zone automatic climate control dengan sirkulasi udara di sini, zona AC, mode AC, terus ada mode fast dan mode eco, defogger depan dan belakang, dan ada banyak tombol kosong di bagian bawah. Terus di sini juga ada mode untuk GR4-nya ya. Jadi ada buat pengaturan power split antara roda depan dan roda belakang. Biasanya juga ada normal, terus ada track, ada sport juga, dan di sini juga ada toggle switch untuk mode berkendara. Jadi ada eco, normal, power sih harusnya seinget gue, dan ada tombol untuk matiin stability control. Di sini juga ada power outlet 12 volt, dan seperti ini shifter dari versi otomatisnya. Dia 8 percepatan
otomatis torque converter, dan dia juga ada mode manualnya ya, ke depan untuk turun gigi, ke belakang untuk naik gigi, like it should be di sebuah sports car. Untuk parking brake-nya ini juga mantap gitu ya di bagian belakang sini, dan ada 2 buah cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka di sini, USB-C, dan glove box-nya soft opening. Dia juga ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, seperti itu aja untuk di bagian kabin depannya dari si New GR Yaris facelift. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari New Toyota GR Yaris facelift 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata sudah menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.